الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا رسول له بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Suara takbir, tahmid dan tahlil yang serentak diucapkan umat Islam di seluruh penjuru dunia membahana masuk ke dalam dada dan kalbu manusia, menyentuh relung terdalam sisi kemanusiaan dan menumbuhkan kesadaran akan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang telah tamat berpuasa sebulan lamanya di bulan Ramadan. Hal ini patut kita syukuri karena tidak semua orang yang mengakui muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban puasa ini. Banyak orang yang berbadan kekar, sehat, tapi tidak mampu dia berpuasa di bulan Ramadan. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, sudah tua, bahkan sakit-sakitan, tetapi dia mampu dan sanggup melaksanakannya. Kemampuan ini sesungguhnya merupakan karunia dan hidayah Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang beriman. Hari ini juga merupakan hari yang diberkahi, dimuliakan, dan merupakan hari maghfirah, hari ampunan Allah. Untuk itu marilah kita masing-masing mengintrospeksi diri terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita, baik kepada sesama manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya bila kita sedikit mengenang serpihan kecil kisah tentang detik-detik terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan pedoman hidup kita di masa kini maupun pedoman hidup di masa yang akan datang. Pada kesempatan melaksanakan haji wada, Rasulullah SAW berkhutbah dan beliau menyinggung tentang wahyu terakhir yang baru saja diterimanya dari malaikat Jibril. Rasul baginda Muhammad mengatakan bahwa Jibril tidak akan datang lagi menemuinya. Mendengar berita itu, para sahabat menjadi sangat gembira sebab menganggap bahwa Islam telah sempurna. Sebaliknya, Abu Bakar justru tidak memperlihatkan kegembiraan. Ia nampak sedih dan menahan duka yang mendalam. Saat itu juga ia langsung pulang dan mengunci diri di dalam kamarnya sambil menumpahkan segala kesedihannya. Melihat Abu Bakar bersikap demikian, para sahabat lainnya pun cepat memburu ke rumahnya dan menanyakan kepada Abu Bakar mengapa ia bersedih dan tidak menampakkan kegembiraan seperti kita. Abu Bakar menjawab, apakah kalian tidak tahu bahwa agama ini telah sempurna, kata Rasulullah? Apakah kalian juga tidak menyadari jika datang kesempurnaan itu bertanda akan datang kekurangan? Tidakkah kalian sadari bahwa hal itu merupakan isyarat bahwa tidak lama lagi Rasulullah bakal berpisah
berpisah dengan kita selamanya. Bila Rasulullah telah tiada, apa yang akan terjadi? Tiada lain, akan muncul berbagai persoalan baru. Sanggupkah kita mengatasi persoalan itu? Itulah yang aku pikirkan, saudaraku, kata Abu Bakar panjang lebar. Mendengar perkataan Abu Bakar tersebut, para sahabat kemudian bergegas menemui Rasulullah SAW dan bertanya, benarkah apa yang dikatakan Abu Bakar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan mengatakan tegas, benar ya sahabatku. Mendengar jawaban tersebut, para sahabat tak kuasa menangis. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam karena akan ditinggalkan oleh manusia yang amat mereka cintai. Betapa tidak, siang dan malam, jiwa dan raga dipertaruhkan untuk melindungi keselamatan baginda Muhammad. Cinta mereka kepada Nabi-Nya melebihi segala-galanya. Mereka rela mempertaruhkan jiwa dan harga dan hartanya, jiwa, raga, harta hanya untuk melindungi keselamatan Rasul yang amat mereka cintai. Mereka ikhlas memberikan harta kekayaan miliknya demi perjuangan menegakkan Islam, sementara yang amat mereka cintai itu tidak berada di ambang kematian. Tak lama setelah itu, Rasulullah pun sakit keras dan berada dalam keadaan kritis. Baginda Muhammad saat itu sangat tidak berdaya, berada di pangkuan putrinya Siti Fatimah. Sesaat ketika melihat malaikat maut menjemput, Rasulullah masih sempat berwasiat dengan ucapan ummati, ummati, ummati. Beliau pun kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir kembali ke hambaan yang menciptakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari ucapan yang singkat tersebut tampak seperti apa yang dicemaskan oleh baginda Muhammad SAW terhadap umat yang akan ditinggalkan. Apa sebenarnya yang beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan istri-istri yang mencintainya, ataukah beliau khawatir meninggalkan putra-putranya? Tidak, kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah cemas meninggalkan kedudukan sebagai nabi, kedudukan sebagai rasul, serta sebagai kepala pemerintahan. Sebab Rasulullah bukanlah orang yang haus akan jabatan dan kedudukan. Beliau justru merisaukan umatnya yang memegang jabatan dan kedudukan tertentu, karena kedudukan dan jabatan terkadang menyebabkan penyebab putusnya tali silaturahmi. Karena kedudukan manusia bisa merupakan Tuhannya. Karena kedudukan manusia berani mengabaikan akidahnya. Karena kedudukan barang yang nyata-nyata haram dapat menjadi halal, seperti judi dikemas menjadi sumbangan berhadiah, prostitusi disulap sebagai panti pijat. Bahkan karena kedudukan pula terkadang manusia sampai hati menjuruskan saudaranya yang seiman. Apakah Rasulullah cemas karena akan meninggalkan harta kekayaan? Tidak sama sekali. Sebab Nabi sendiri bukanlah orang yang berbudak oleh dunia. Bahkan beliau dikenal sebagai Abu Masakin, bapaknya para fakir dan para miskin. Yang dirisaukan baginda Muhammad adalah umatnya telah ditunggangi dan dikendalikan oleh harta kekayaan, sehingga ada manusia yang hidup dan matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Ia tidak lagi ingat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah risau terhadap perilaku manusia yang kekenyangan sementara tetangganya berada dalam kelaparan. Rasulullah pun risau kepada orang yang selalu bermasa bodoh terhadap saudaranya yang berada di dalam kesusahan. Rasulullah pun sangat khawatir meninggalkan orang yang mabuk kekayaan, yang dengan kekayaannya itu ia sanggup membeli apa saja yang diinginkannya tanpa memperhatikan batasan halal dan haram. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Apakah Rasulullah bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Tidak, karena beliau sangat mengetahui dan percaya akan bakti dan kesetiaan istri-istrinya itu. Yang justru beliau risaukan adalah para istri dan para wanita di akhir zaman ini. Sebab banyak istri yang tidak lagi merasa berdosa apabila berbuat kesalahan kepada suaminya. Ia merasa memiliki hak yang sama dalam segala
suaminya, maka untuk keluar rumah pun ia tidak lagi merasa perlu meminta izin kepada suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepadanya. Melalui ibadah Ramadan, dosa kita kepada Allah akan terampuni. Tetapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah semata, melainkan juga kepada manusia yang tak sama kita. Dan Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, marilah kita kembali ke rumah masing-masing dengan suasana gembira untuk saling memaafkan, istri dengan suami, orang tua dengan anak, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bersikulah kita di hadapan kedua orang tua kita untuk meminta maaf dan ridhonya. Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, betapapun tinggi pangkat dan jabatan, serta berapapun banyak gelar yang tercantum di depan nama kita, tidak ada artinya tanpa ridho dari kedua orang tua kita. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan ayah dan ibu kita? Rasanya tak cukup kita bisa membahasnya dalam saat ini. Namun secara ringkas dapat menjelaskan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Tak pernah mereka merasa jengkel dan terbebani karena jaban bayi dalam perutnya. Ia bersih tanpa pamrih, tak berharap balasan dari sang bayi yang dikandungnya. Sebaliknya, ibu akan merasa bahagia jika anaknya merasakan kebahagiaan, dan ibu akan bersedih dan susah jika anaknya mengalami kesusahan. Sang ibu tak akan makan sebelum anaknya makan, dan tak akan berpakaian bagus jika anaknya belum diberikan pakaian. Pantaslah kiranya jika air mata kebahagiaan seorang ibu akan menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan bagi anaknya. Sebaliknya, air mata kepedihan seorang ibu karena belas sang anak akan menjadi laknat bagi kehidupan sang anak tersebut. Jika ibu menjadi tumpuan hidup, maka ayah pun demikian. Keringat ayah siang dan malam membasahi tubuh karena mencari bekal untuk hidup anak dan istri. Sang ayah akan merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana, sementara ia sendiri barangkali tak pernah menikmati bangku sekolah. Sang ayah akan bahagia jika anaknya menjadi seorang yang kaya raya, meskipun ia sendiri hidup dalam kubur miskin. Pengorbanan seorang ayah juga tak ada tandingannya. Baginya tak ada istilah hina dalam menekuni pekerjaan demi agar sang anak menjadi manusia yang berguna. Akan tetapi sayangnya banyak sebagian anak yang merasa rendah diri dan hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah teman-temannya. Padahal sang ayah sendiri tidak lagi peduli akan keadaan dirinya. Sang ayah tak lagi memperhatikan sehat atau sakitnya, asalkan anak dan istrinya dapat hidup dengan layak. Jika kita hitung dengan penuh kesabaran, maka betapa ayah dan ibu kita telah mengorbankan segalanya untuk hidup anaknya. Pantaslah jika kemudian Rasulullah menggariskan bahwa ridho dan laknat Allah tergantung pada ridho ayah dan ibu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridho Allah fi ridho walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keriduan Allah tergantung pada keriduan ibu bapa, dan kebenciannya pun ada pada kebencian kedua. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Idul Fitri. Dengan saling memaafkan dalam merayakan Idul Fitri ini, kita akan kembali ke fitrah kesucian. Dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia terhapuslah sudah, dan tercipta kembali suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang akan menenteramkan hati kita, di mana anak berisap di pangkuan orang tuanya, suami istri merajut kembali cinta kasih yang mungkin mulai pudar
dan kepekaan sosial demi terciptanya ketentraman kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur nikmat atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, termasuk hari ini di mana kita telah sampai dan dapat berlebaran dengan penuh limpahan rahmat dan anugerah. Marilah kita panjatkan pula doa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kita, sembari memohon ampunan dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Marilah kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayya wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, kami hamba yang lemah dan kami terberdaya bujukan syaitan sehingga bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sejadah di masjid kami bersama-sama bersujud dan bersimpuh di bawah bersama. Wahai Tuhan Sang Penguasa alam semesta, wahai yang Maha Suci, wahai yang Maha Bijaksana, kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu, serasa menunggu pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa dan kehinaan pada diri kami. Telah banyak kehilapan dan kealpaan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tidak bisa memaafkan kami, maka tentulah kami akan termasuk di golongan orang-orang yang merugi karena mendapat azab-Mu. Allahumma ya Rabbi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan. Tanpa kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati dan meneteskan air mata mereka. Sungguh begitu besar dosa dan kesalahan kami kepada mereka. Karena itu ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, terimalah segala amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu sebagai golongan orang-orang yang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillah.